Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, kelas percakapan komunikasi C, Fakultas Teknik Kimia Universitas Jember akan mempresentasikan kerja kami, yaitu proses pembuatan gula dalam industri. Sebelumnya perkenalkan anggota kami. Yang pertama itu ada Kak Gratis Atila, yang kedua ada saya sendiri Dwi Agustin Irawan, dan yang ketiga ada Mutiara Cendera. Selanjutnya masuk ke bagian pendahuluan yang akan dijelaskan oleh Kak Gratis. Oke, terima kasih rekan saya Wawan sudah memperkenalkan dari tiap kelompok kita. Oke, pertamanya kita membahas tentang proses pembuatan gula. Sebelum masuk proses pembuatan, kita seenggaknya harus mengenal dulu apa sih itu gula. Nah, gula itu adalah pemanis atau apa ya penambah rasa dalam suatu makanan. Rasa penambah rasa ini sendiri yaitu disebabkan oleh si produk ini, yaitu adalah gula. Nah, gula ini kan pasti ada proses pembuatannya kan, nggak mungkin muncul dari ada langsung diambil dipetik dari buah gitu kan, nggak mungkin. Pasti namanya suatu produk itu ada prosesnya. Nah, proses sendiri itu kan sama sih kayak kehidupan, pasti ada step-stepnya gitu. Nah, jadi di proses pembuatan ini kita menjelaskan secara apa ya, secara umum, secara general. Walaupun kami dari Prodi Teknik Kimia, kami menjelaskan secara general dalam proses pembuatan gula ini. Oke, mengenai pemanfaatan tebu di Indonesia agar dapat mengembangkan tanaman tebu. Nah, tanaman tebu sendiri ini kan apa ya, kayak bahan mentah dari suatu gula gak sih? Kayak apa awalan dari pembuatan gula ini. Nah, makanya itu tebu ini sangat dibutuhkan dalam pembuatan gula ini. Jadi ini bahan bakunya ya. Tebu sendiri itu banyak di sekitaran wilayah Indonesia, khususnya ada di Yogyakarta dan ada pun di Jawa Timur. Contohnya di bagian Jember dan Banyuwangi. Kalau di Jember itu ada Jatiroto, terus ada juga Semboro. Nah, di sana mereka memiliki industri masing-masing, industri Jatiroto dan industri Semboro. Nah, itu industri pembuatan gula ya. Dan kalau di Banyuwangi itu ada di sebelah wilayah apa ya, kayak agak ke bawah sih, agak tengah gitu. Nah, tepatnya di Gelemor. Nah, di situ banyak perkebunan tebu-tebu dan di sana juga industri apa ya, pembuatan industri gulanya itu di sana juga. Nah, makanya kita di sini sebagai mahasiswa, khususnya warga Indonesia, patut banggalah memiliki industri dan perkebunan sendiri di Indonesia. Nah, pengembangannya ini dapat dijadikan gula dengan kualitas yang bernilai. Nah, kita ya apa ya, patut banggalah, maksudnya kita punya tebu, udah punya industrinya, sudah punya dua-duanya. Cuman kurang kalau dalam pengembangan atau untuk kemajuan teknologinya, kita mungkin perlu untuk pengembangan lebih lanjut lagi. Nah, oleh karena itu kita harus pintar-pintar dalam mengelola ilmu ini agar mampu mengembangkan teknologi lagi. Nah, pastinya kalian kepo kan tentang proses pembuatannya. Nah, proses pembuatan ini dijelaskan oleh teman saya, oleh Rara. Baik Rara, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Kak Gratis atas pemaparannya. Selanjutnya kita masuk ke proses pembuatan gula berbahan dasar tebu yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama ada proses pengolahan awal. Nah, pada proses pengolahan awal ini akan dilakukan pemilahan tebu mana yang memenuhi syarat minimal agar dapat diolah menjadi gula. Tebu yang siap diolah menjadi gula ialah tebu yang matang, segar, dan bersih. Apabila salah satu saja syarat tersebut tidak terpenuhi, maka tebu tersebut tidak akan dapat diolah atau tidak dapat dilanjutkan ke proses selanjutnya. Selanjutnya proses penggilingan. Setelah ditimbang dan dipilah,
tebu akan masuk ke proses penggilingan yang bertujuan untuk memeras air sari tebu atau yang dikenal dengan istilah nira. Tebu yang memenuhi syarat minimal biasanya akan menghasilkan nira yang lebih banyak dan juga akan lebih mudah pecah sehingga nira yang dihasilkan itu menjadi lebih maksimal. Yang ketiga ada proses pemurnian. Setelah ditimbang dan dipilah, setelah nira yang terkumpul biasanya masih memiliki kotoran walaupun telah dibersihkan terlebih dahulu. Kotoran tersebut dapat berupa kulit batang tebu. Proses pemurnian ini terdiri dari beberapa cara seperti defekasi dan sulfitasi. Proses tersebut juga dapat dilakukan dengan cara pemanasan, penyaringan, pengendapan, pengapungan, dan atau menggunakan bahan kimia untuk memisahkan bahan non-gula. Selanjutnya ada proses penguapan. Proses penguapan ini bertujuan untuk membuat nira yang awalnya encer menjadi lebih kental sehingga memudahkan pada proses pengkristalan. Proses penguapan ini biasanya dilakukan pada suhu sekitar 65 sampai 110 derajat Celcius dan perlu memperhatikan yang pertama kecepatan dan temperatur penguapan, yang kedua tidak mengakibatkan kerusakan pada gula, yang ketiga tidak mengakibatkan kerusakan pada proses selanjutnya, dan yang keempat harga yang lebih terjangkau. Lalu ada yang kelima yaitu kristalisasi dan putaran. Pada proses kristalisasi ini akan dilakukan penguapan pada air yang berlebih karena nira kental pada proses penguapan itu masih mengandung 35 sampai 40% air. Apabila kadar air ini melebihi jumlah seharusnya, maka pembentukan kristal gula akan lebih lama. Sehingga pada proses kristalisasi akan dilakukan penguapan agar didapatkan gula dengan kemurnian yang tinggi. Lalu pada proses putaran ini bertujuan untuk memisahkan kristal gula dengan kotoran yang masih menempel pada kristal gula. Pada proses putaran ini dilakukan dengan gaya sentrifugal di mana kristal gula akan transfer jauh dari titik putaran dan menempel pada dinding putaran yang telah dilengkapi dengan saringan agar kristal gula tersebut dapat tertahan dalam dinding putaran dan kotoran itu dapat keluar melalui lubang-lubang pada saringan yang pada akhirnya kristal gula akan terpisah dengan kotorannya. Lalu proses yang terakhir yaitu ada pengeringan dan pendinginan. Pada proses pengeringan ini akan dilakukan penyemprotan uap panas pada suhu kurang lebih 70 derajat Celcius guna mencegah terjadinya kerusakan pada gula yang disebabkan oleh mikroorganisme agar gula tersebut dapat bertahan lama pada proses penyimpanan sebelum disalurkan kepada konsumen. Lalu setelah dilakukan proses pengeringan, gula tersebut akan didinginkan karena gula tidak dapat bertahan pada temperatur yang tinggi. Selanjutnya ada kesimpulan yang akan dijelaskan oleh Mutiara. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian kesimpulan. Di sini saya akan menambahkan sedikit manfaat gula yang dijelaskan oleh Kak Grandis dan Irawan tadi. Nah, manfaat gula sendiri membuat tubuh lebih berenergi, meningkatkan kekebalan tubuh, membantu menjaga tingkat gula darah. Nah, bisa kita tarik kesimpulan bahwa selain memajukan komoditi tebu di Indonesia, banyak hal yang akan didapatkan dari proses pembuatan gula tersebut. Semisalnya saja, meningkatkan pendapatan negara dengan kegiatan ekspor dan lain-lain. Saya kembalikan ke moderator, silakan. Terima kasih atas penjelasannya. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.